Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kriston Martinus Yanturi. Saya di sini ingin menjelaskan konsep dasar AMDAL yang merupakan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, yang pertama kita membahas tentang pengertian AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan singkatan dari AMDAL, yang dimana AMDAL adalah kajian yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan hidup. Nah, AMDAL merupakan alat untuk mengendalikan perubahan lingkungan sebelum suatu kegiatan pembangunan dilakukan. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari AMDAL, yaitu yang pertama, memberikan masukan untuk perencanaan yang berkelanjutan. Yang kedua, sebagai acuan untuk mendapatkan izin usaha. Yang ketiga, mendapat acuan dalam rencana pembangunan wilayah. Yang keempat, menghasilkan dokumentasi legal dan ilmiah. Yang kelima, menjalin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Yang keenam, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang isu lingkungan. Yang ketujuh, meminimalisir dampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Yang kedelapan, memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Nah, selanjutnya ada perbedaan AMDAL, UKL, UPL, dan studi kelayakan. Nah, sini yang pertama AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah dokumen yang disusun untuk kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Nah, AMDAL merupakan proses dalam kelayakan bisnis yang bertujuan untuk memperkirakan lingkungan dari rencana kegiatan usaha. AMDAL disusun oleh penyusun yang memiliki sertifikasi kompetensi khusus AMDAL. Nah, sedangkan UKL, UPL, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan adalah dokumen perizinan lingkungan yang berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan. UKL, UPL disusun oleh pemrakarsa usaha atau kegiatan untuk kegiatan yang memiliki skala lebih kecil dan dampak lingkungan yang tidak sebesar AMDAL. Yang ketiga, studi kelayakan bisnis. Nah, sedangkan studi kelayakan bisnis ini merupakan proses formal yang melibatkan AMDAL untuk memperkirakan dampak lingkungan dari rencana kegiatan usaha. Nah, selanjutnya ada beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur AMDAL di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Dan yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang mendasari penyusunan AMDAL. Pertama, prinsip kewajiban. Yang kedua, prinsip pencegahan. Yang ketiga, prinsip keterbukaan. Yang keempat, prinsip partisipasi. Yang kelima, prinsip keterpaduan. Yang keenam, prinsip kewajaran. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dalam proses penyusunan AMDAL. Yang pertama, persiapan identifikasi kegiatan. Di sini dibagi menjadi dua, penentuan kegiatan yang wajib AMDAL. Yang kedua, penyusunan rencana kegiatan. Poin kedua, pengajuan permohonan izin lingkungan dan penunjukan konsultan. Dibagi dua, permohonan izin lingkungan, dan yang kedua, penunjukan konsultan lingkungan. Yang ketiga, pengumpulan data awal dan penyusunan kerangka atau KI. Dibagi dua, pengumpulan data lingkungan awal, penyusunan kerangka acuan. Nah, poin keempat, penyusunan dan pengkajian dampak lingkungan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, identifikasi dampak lingkungan. Kedua, pengukuran dan evaluasi dampak. Yang ketiga, perencanaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Nah, ada poin yang kelima, penyusunan dokumen AMDAL. Yang keenam, konsultasi publik. Yang ketujuh, evaluasi oleh komisi penilai AMDAL. Yang kedelapan, keputusan izin lingkungan. Nah, selanjutnya peran pemerintah, masyarakat, konsultan dalam proses AMDAL. Di sini pada bagian pertama yaitu pemerintah dibagi menjadi tiga, bagi menjadi empat, di mana yang pertama saat penyusunan kebijakan dan regulasi. Yang kedua, penilaian terhadap persetujuan AMDAL. Yang ketiga, pengawasan dan pemantauan. Dan yang keempat, pemberian sanksi. Nah, pada masyarakat dibagi menjadi tiga, partisipasi. Yang pertama, partisipasi dalam konsultasi publik. Yang kedua, pemberian masukan dan keberatan.
Yang ketiga, pengawasan dampak lingkungan. Nah, yang bagian ketiga yaitu konsultan dibagi menjadi 6, yaitu 1. Penyusunan kerangka acuan atau KI. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi. Dan yang ketiga, identifikasi dan analisis dampak lingkungan. Yang keempat, penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Yang kelima, penyusunan laporan AMDAL. Yang keenam, fasilitasi konsultasi publik. Nah, di sini ada jenis-jenis dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh suatu proyek beserta contohnya. Yang pertama, dampak fisik. Di sini contohnya pada kualitas air, pembangunan bendungan atau pembukaan lahan pertanian yang menggunakan pestisida dapat mencemari sungai atau sumber air dengan bahan kimia berbahaya. Dan yang kedua, dampak yang ditimbulkan dampak biologis, contohnya penyebaran penyakit. Proyek-proyek seperti konstruksi bendungan atau kawasan pertanian yang dikelola dengan baik dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang berasal dari hewan atau vektor penyakit seperti nyamuk. Nah, yang ketiga, dampak yang ditimbulkan yaitu dampak sosial. Contohnya konflik sosial, pembukaan proyek besar yang melibatkan banyak pihak. Misalnya, proyek tambang atau proyek infrastruktur yang besar bisa menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan. Yang keempat, dampak yang ditimbulkan yaitu dampak ekonomi. Contohnya, ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam. Proyek eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan atau perkebunan besar dapat menciptakan ketergantungan ekonomi yang berisiko karena fluktuasi daerah tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan yaitu tentang konsep AMDAL. Saya ucapkan terima kasih.